Oke, what's up guys? Kembali lagi di channel YouTube Renzu Studio. Kali ini podcast dibilang perdana bukan perdana, tapi kita melakukan hal perdana dengan alat-alat yang mungkin masih sedikit baru menurut kita. Oke, kali ini bintang tamunya juga dibilang istimewa, nggak istimewa banget sih. Yang pasti kalian tidak kecewa dengan kedatangan tamu ini. Orangnya ganteng, kalau dibilang itu mirip artis dia tuh. Tapi tidak tahu siapa. Masih kaku aku pakai kayak gini nih. Jadi harap dimaklumin. Yang penting kalian nonton nanti dengan kualitas suara yang lumayan bagus lah ya kan. Kayak yang sebelum podcast sebelum-sebelumnya. Kang Mohsin, ayo masuk. Alhamdulillah sehat. Iya. Ini aku lupa pakai tadi, aku pakai dulu ya. Maksud aku tuh ngajak barengan. Ngerti tidak cara makainya? Enaknya. Oh iya, BTW kita tetap jaga protokol kesehatan. Tapi berhubung kita nih sambil ngobrol, kayaknya udah enak nih. Ada masker nih. Kita buka masker ya? Aduh, Oke. agak-agak enak rasanya. Aku juga nak merokok. Oke. Jadi apa nih? Sebenarnya sih dibilang podcast, yo bukan podcast kayak profesional ya. Yang penting kita tuh sharing baik sih, apa yang kira-kira teman-teman internet tahu gitu kan. Dan orang tuh pasti penasaran tuh. Karena bintang tamu yang aku undang ini bukan dari kalangan fotografer atau dari kalangan videografer atau apapun itu. Oke. Yang pasti kita seluruhnya Sin kita undang tuh Sin. Oke, sebelum jauh nih, kita kenalan dulu. Oke. Sebenarnya Kang Mohsin ini siapa sih? Orang nih pengen tahu siapa sih kok harus aku undang di podcast. Sebenarnya yang aku undang pertama nih bukan Kang Mohsin, Oh, jadi tapi lebih cuman cadangan. Oh, cuma cadangan. Canda. Berarti itu tidak diundang sebenarnya. Karena aku juga yang masuk. Ya, Enggak apa-apa. sorry agak kenceng ya. Bautnya nih. Oke. Sebenarnya siapa sih Kang Mohsin ini? Bang ini pasti banyak penasaran karena caknya jarang terjinggok nih di Kalau Sungai Lilin. mungkin untuk sekarang tidak galaunya kenal sih. Untuk pribadi kalau dengar namaku dari kebanyakan budak kalau di sini ngomongnya itu dia ngomong guru katanya Bang ya. Tapi mungkin ada sebagian lagi sinema. Kalau dengar kata sinema di Sungai Lilin tuh gila Bang. Ngapo gila tuh? Gila tuh ngapo? Banyak faktornya banyak. Banyak. Ada kadang kita seneng. Ada sisi senengnya, ada sisi sedihnya. Enggak tahu lah ngapo yo. Si kok abang di sini kan pegawai di bidang fotografer. Mungkin aku di sini di bidang video sinema. Yang kita tahu sinema itu kan cuma durasi 1 menit, 2 menit. Mungkin Video pendek lah kali ya. Cuma 5 menit. Di situ tahu deh lah pegawaian dengan durasi semua itu karena ada batasannya kan. Jadi kita sering dianggap kita di lokasi. Sebelumnya abang moto nih. Abang moto amuncak sinema kan cuma nge-back candid sebenarnya Bang ya. Mungkin sebagian dari wong ada mikir, dia ini ngapa sih? Lah ada yang moto sampai duduk terus tegak, nganu ke biji matonya, nganu ke hidungnya. Kan aneh Bang ya. Oke, bukan cuma dia. Sebenarnya bukan cuma dia. Aku sebagai wong yang ngambil sebenarnya tuh Agak risih. Risih juga. Akulah yang ngomong itu kan. Iya. Cuman kebutuhan kita di situ, Mas. Kita enggak baca ngomong enggak baca. Tapi aku awalnya pikir sinema itu kayak pembuatan film, cuy. Lebih ke situ aku mikirnya awal kayak gitu. Kalau film sih dibilang film sih soalnya dari segi tekniknya kan kita kan menggabungkan dari satu momen ke momen yang lain jadi cak cerita itu kan. Berarti lebih ke apa nih, sinema itu kan bermacam-macam ya. Lebih ke apa nih, apa objeknya yang diambil itu lebih ke apa gitu. Kalau sekarang yang diambil di dunia wedding dewek bagiku wedding berarti ya. kita sinema wedding. Kita ngambil wedding. Sinema wedding.
Jadi kalau untuk wedding dewe bagiku yang butuh diambil nih sikok dari momen kita paling ndak bisa ketinggalan momen waktu akad. Ya, agak dulu. Oke. Agak dulu. Sebelum jauh ke situ, kita kenalan dulu cuy. Terlalu ini, Ge. Terlalu cepet agak kalau kau jelasin sinema. Oke, berarti Muhsin ini dia udah galak disebut guru, tapi dia gawe di sekolah, itu intinya ya. Dan juga sebagai apa? Sinematografi, gitu. Sinematografi. Benar ya. Sinematografi cek-cek juga. Emang pernah kursus atau apa itu? Kok bisa dipanggil sebagai teknisi, toh juga bisa sinema, itu kan perlu keahlian ya sebenarnya. Aku sebelumnya kuliah, kursus atau cak mana sih? Jadi ini tidak apa-apa, itu agak panjang dikit. Tidak apa-apa. Kan? Soalnya tuh sambil minum, tapi ya agak kau kering. Tenggorokan. Hidupku tuh banyak cerita bang. Jujur bang ya. Aku dulu ya mungkin tidak dulu, sekarang masih. Ya. Dulu aku nakal. Yo abang tau lah, namanya anak muda, amalah berbaur sama kawan-kawannya, apalagi kawan-kawannya sama nakalnya maksudnya. Sama nakalnya. Yo mau tidak mau kan, melok nakal. Jadi waktu itu aku dulu mondok. Wow. Aku mondok. Ini sesuatu yang baru diketahui. Jadi aku mondok dari mulai lulus SMP, mondok di Jawa nih. Oh di Jawa? Aku di Jawa. Di situ aku pertama udah galak bang. Lahir di Jawa nih? Tidak, aku lahir di sini. Oh di Sungai Lilin? Asli. Oh Sungai Lilin. Asli Sungai Lilin gitu. Jadi 2 tahun sekolah di Jawa, tidak betah bang. Tidak betah ya? Tidak betah. Aku minta balik kan. Pokoknya matilah. Aku ngomong sama mak bakku, aku pokoknya nak balik. Aku nak sekolah di sini. Kalau udah dibolehi, di sana aku nak sekolah. Sampai ngomong mak itu aku. Jadi waktu aku nelpon di hari itulah dia nggak boleh. Di situ intinya galanya kurus. Oke, aku langsung sekolah sini. Sekolah sini. Pondok juga? Hah? Pondok juga? Bukan. Itu di SMK. Oh di SMK. Di SMK. Jadi di SMK aku langsung lanjut kelas 2 tuh bang ya. Singkat cerita lah itu. Singkat cerita, aku lulus. Sebenarnya waktu lulus udah langsung pegang di SMK. Nganggur. Udah. Oh tidak juga. Itu udah nganggur. Oh, masih pegawai. Mantap. Jadi lulus SMK di situ aku bisnis baju. Aku pernah bikin baju sablon. Aku pernah bikin baju, pernah pegawai di toko elektronik pernah jadi tukang deres pernah. Sampai intinya waktu itu pernah nganggur juga sih selama 2 bulan. 2 bulan aku tidak masuk bilangan nganggur sih 2 bulan. Yo, intinya istirahat lah yo. Istirahat lah ya benar. Nah, selama 2 bulan itu tidak lama ada kabar dari SMK. Jadi aku dihubungi salah satu guru SMK. Terus dia telepon aku, dia tanya, galak ada ujinya pegawai di SMK kan? Yo kita sih kok mikirnya jangan, mungkin sekarang lebih cak gaji apa gaweannya kan, aku tidak sih. Jadi situ aku nak belajar sih kok pengalaman, terus yo sambil ngerintis cak mana sih aku ke depannya gitu kan. Sampai kenal yang namanya wedding, terus namanya pengen beli kamera, baca ngedit video, mana caranya kamera itu berputar jadi duit gitu sih. Yo, dari mungkin situ, sampai sekarang yang abang kenal kita bikin sinema itu lah semacam itu. Jadi aku kenal dia nih mungkin di sinema kali ya, kita kenal ya di fotografi lah gitu ya. Yo. Di dunia fotografi. Kita mau kenal abang. Iya. Yo, kita mau kenal abang di bidang itu. Jadi itu sedikit ceritanya ya. Ya. Di SMK tuh apa yang kau lakukan gitu? Yang kau gawe ke apa? Teknisi apa gitu loh. Di SMK nih. Sekarang. Jujur kalau untuk segi gawean itu untuk di SMK, aku kan sekarang sudah jadi kepala lab. Jadi kan ada tingkatannya. Teknisi, terus laboran,
sama kepala lab. Ah, berarti sekarang Sudah ketua jadi kepala lab. Kepala lab. Kepala lab. Jadi di situ aku yang merangkap kalau semua fasilitas Di laboratorium komputer. Oh, komputer ya. Komputer. Oh, berarti di SMK udah ada kayak jurusan komputer gitu ya? Ada. Ya di SMK itu ada 4 bang. Teknik pengelasan, terus multimedia, akuntansi, sama teknik kendaraan ringan. Oh, teknik kendaraan ringan. Aduh, 4. Nah, terus itu di SMK ya, yang kita sebut mungkin tenaga pendidik gitu. Nah, sekarang sinema nih. Kok bisa tuh terjun ke sinema? Apa emang udah ada basic atau sekarang main nih? Kamera pertama yang kau pakai apa? Sebelum semewah sekarang gitu. Jujur abang pasti ketawa dengerin. Serius. Apa tuh? 1200. Canon 1200. Lensa kit. Kan ketahuan lah. Di situ aku mbak sinema. Gitu ya. Lensa kit abang tahu dewe kan? 855 ya. Bokeh, enggak baca apa-apa enggak baca kan? Itu cuman terbatas cuma itulah itu. Tidak, sekarang pakai Canon 1200D itu apa yang kau foto pertama itu apa? Yang kau tangkap pertama kali itu apa? Untuk pertama sih Pak ini sih. Objeknya itu apa gitu? Kalau untuk di bidang aku nih. Jadi dari kamera, jujur itu bukan kameraku ya. Itu kamera minjem di SMK. Itu dari fasilitas SMK, di situ aku pakai. Jadi waktu itu aku merasa main sih. Aku di situ bisa guna ke kamera. Nah, jadi waktu lah begawe, belum begawe belum. Masih nganggur tuh. Tapi sudah lulus tapi Bang. Sudah lulus ya. Sudah lulus, sudah lepas dari SMK. Tapi belum di SMK gitu. Belum di SMK. Tapi di situ kita langsung dapet bukan job sih, tapi lebih ke kawan minta tolong. Nah, kawan minta tolong. Yo, namanya kita dimintai tolong kan, ya mungkin kita nak tolak. Cara kawan lah ada. Yo, oke lah, datanglah kita ke acara. Yo, sebenarnya sih kita kata basic pak itu nah. Belum ada basic gitu. Belum ada basic. Kita masih iseng-iseng kan. Masih iseng-iseng. Jadi dari foto ngedit yo ala kadarnya, video cuma cak gabung-gabung, yo musik. Nah, itu basic. Jadi, tapi udah ngerti itu apa pencetan untuk video yang mana gitu. Udah ngerti tombol-tombolnya, udah kalau ngerti. untuk maksudnya basic kamera itu sudah. Oh, udah paham. Tapi basic pengalaman. Basic. Oke. Pengalaman kita begawe di Jungai Wong banyak itu belum ada. Oh, berarti sebelum motoin kawan ini udah pernah megang kamera dong? Kalau megang pernah Bang. Maksudnya sampai bisa tahu basic kamera gitu loh. Nah, aku tuh pengen tahu basic kamera tuh pas kapan itu tuh? Apa sebelumnya? Yuk sih kok kita kan dulu di SMK ngambil jurusan multimedia. Oh, jurusan multimedia. Ini kuncinya berarti. Setiap pelajaran multimedia itu kan ada praktek. Praktek di situ ada praktek cak mana menggunakan laptop. Terus kamera. Basic lah ya. Oh, berarti ada pegang kamera juga? Ada. Dari mana kita pakai software situ. Jadi intinya di situ kita cuman modal nekat sih. Kok modal nekat. Yang kedua, ya namanya kita nolong kan. Untuk masalah hasil, dia kecewa apa tidak, kita belum sampai ke sana. Jadi kita intinya penting tolong bae dulu. Nah, di situlah Bang. Untuk editing dewek kan dulu aku memang hobi di bidang video ya. Nah, di bidang video. Di SMK aku sudah bikin sih video-video pakai aplikasi HP dulu kan. Cak Viva Video, itu di musik. Oh, itu viral loh aplikasi itu. Yo, zamannya sih. Pada zamannya. Momen sekarang nggak dipakai, tahu iba ya itu. Kayak sekarang udah ada. Ada watermark ya, watermark. Iya, orang sekarang kalau ada watermark pasti zaman sekarang gitu. Terus. Jadi yo dari situ aku ngedit pakai aplikasi Vegas. Jadi untuk wedding dewa itu kan, Vegas. Acara kawanku tuh edit pakai aplikasi Vegas. Di situ yo cuman ku gabung-gabung, kunjuk transisi. Intinya belum apa yo. Mungkin sekarang dia aku jenguk videonya tuh cak.
Jijik mah itu bang, serius. Juga editanku yo, bukan kawanku maksudnya, editanku mah itu. Pastilah, namanya kita baru belajar. Ya itu kan cuman proses mah itu kan. Nah, proses. Intinya ya kalau tuh mesti namanya gawean kita ngarep namanya duit lah. Oke lah yo, kita ngomong belak-belakan deh sekarang. Akhir lo jangan belak-belakan dulu. Iya, maksudnya tuh gawean ini main Oh, gawean ini. bukan belak-belakan apa. Oh, Kaget masalah itu kaget, aduh. Oke, siap. Masalah apa sih? Oke. Yo, dari bayaran itu ada lah rasa bangga maksudnya kan. Aku begawe mak ini, ngombe mak itu, bikin mak ini dapat duit saya itu mak. Berhasil gitu. Oh. Maksud aku mak ini, kita kan maksudnya bukan kita nih, bukan kita baik, maksudnya abang Bang Mus Dewe ini kan ibaratnya kan. Mungkin dari situ jengok juga aku yang sudah terjun di wedding duluan. Ngapa dak terus ke itu maksud aku kan. Ngapa dak dijadi ke pekerjaan. Paling enggak kita kan sudah tahu nih cara mak mana kita nak ngambil, apa yang nak diambil, terus mak mana sistem gaweannya kan. Kita juga pengen sih yo merintis waktu itu ya kan. Jadi tetap kamera kita belum ada, kita open tawaran bahkan job besar. Itu job mungkin wong itu pandang, wah ini profesional nih. Jadi sisu kita belok nih. Dan kita bawa 1.200. Jujur waktu itu memang untuk lensa kita sudah pakai fix gitu bang ya. Oh, lensa fix. Kita ganti lensa fix gitu kan, mulai pakai fix tuh pak ini hasilnya bagus gitu kan. Itu dapat bokehnya gitu. Bokehnya benar. Di situ kita apa ya? Mana caranya? Upgrade alat saya itu kan. Upgrade ya. Mungkin kan kita seterusnya kalau emang nak terjun untuk komersil kita pakai alat itu kan. Ya walaupun alat tidak membatasi kita berkarya. Benar. Paling tidak di situ kita ada apa ya? Usaha lah. Mana lebih worth it best. Oke, berarti itu cerita tentang sinema di masa sebelum sekarang gitu ya. Iya, sebelum sekarang. Kalau sekarang udah lebih fokus kemana nih sebenarnya? Aku di SMK masih atau dua-duanya tetap dijalanin? Kalau untuk sekarang dua-duanya masih. Masih ya. Berarti sinema jalan. Di SMK jalan. Juga jalan. Tapi lebih fokus di SMK. Soalnya waktu kita kan banyak di SMK nih. Dan untuk job juga kan kita udah tiap hari. Ya. Kadang sebulan cuma 4 untuk kalau info itu kan. Iya, karena sinema tuh belum yang banyak yang paham gitu kali. Belum. Pokoknya intinya ya cuma buat sampingan basic sebenarnya untuk sinema. Tapi bukan berarti kita ngeremeh ke kan. Soalnya untuk ke depan dewe aku pengen punya suatu tempat dewe emang bener-bener itu gaweanku gitu. Oh, ya, kita kan harus upgrade harus kan. Dong, benar. Jadi untuk sekarang ya mungkin untuk batu loncatan sih. Benar. Kok side job lah ya. Nah, yes. Tapi keren loh, side job dia tuh tetap berkarya. Jadi tidak yang cuma kuli atau apa gitu, tetap berkarya dan hasilnya lumayan. Nah, sekarang pakai kamera apa? Siapa kita sebut merek apa? Untuk sekarang. Sekarang dong. Masa yang tadi kita ulang lagi? Tidak lupa aku dikira sombong, serius lah. Lah, enggak apa-apa kan aku yang nanya. Oke, siap. Aku nanya harus dijawab. Sekarang kita pakai Sony A6400. Wow. Amazing. Kamera yang paling ku pengen dari pertama aku tahu kebutuhan video. Sampai apa ya? Ibaratnya mungkin terbawa mimpi, serius, bukan nak lebay nih Bang ya. Kamera paling ku mimpi ke. Jadi di mana setiap aku juga YouTube, aku juga kamera itu dalam pikiranku sih kok mustahil aku nak beli kamera itu. Nian. Sampai aku pernah ngomong sama wong tua aku di situ aku cerita ke lah Bang. Maksudnya biar dia yakin kan
apa maksud aku minta kamera itu. Jadi aku cerita lah, jadi kamera ini bisa dibikin ini dan hasil ke duit. Berarti kan itu kan. Jadi kan wong tua mungkin mikirnya kan takutnya kaget cuma nak bongbong duit baik, tidak dipakai, tidak terpakai kan. Aku di situ nyampe bilang, yo aku pengen punya kamera terus buat ini gitu kan. Di situ yo wong tua mana sih yang tidak mendukung anaknya kan? Pastilah namanya kita Pasti dia positif mendukung. dan ingin maju ingin maju. Di situ sih kok bang yang aku ya mungkin aku juga baru sadar sih emang kalau udah sekarang emang pacanya minta kan kita udah tahu ekonomi mana kan. Jadi aku cuman diomongi intinya sabar sambil disuruh nabung gitu ya bang. Disuruh nabung oke lah. Oh, berarti berjeda nih ya? Tidak Berjeda. langsung dapat job dari Canon tadi langsung ke beli ini enggak ya? Belum. Kirain. Itu agak familiar juga regonya tuh bang. Iya ya. Oh iya aku tahu tuh harganya berapa. Jadi kayak bikin amazing shock gitu. gitu kan. Sama coy aku agak shock gitu. Itulah. Jadi ya itu tadi siko dari dukungan orang tua. Kedua memang dari diri kita dewek. Kalau kita emang pengen nyalat itu kan. Ya. Namanya kita lah ada punya nih. Itu ada semangat. Yo jalannya pasti bisa sih. Bisa. Benar, harus secara instan dapat itu kan. Tidak. Kamera pertama Canon. Terus kamera kedua Sony. Apa nak Canon? Aku harus ke Sony gitu. Yo, itu apa emang sinema tuh harus Sony atau Canon? Tidak juga sih. Ya oke, jelasin dulu. Karena sih kok kita kan harus ada kiblat nih, panutan. Iya dong. Harus ada panutan. Oh ya boleh. Panutannya siapa nih sekarang? Kalau untuk sekarang untuk di Indonesia dewe ya. Aku sekarang paling senang semoga wongin nonton bang. Amin. Ini kayaknya nonton lagi. Nonton. Amin. Agung Hapsah sama Chandra Leo. Gitu loh. Tapi kan mereka bukan ke wedding cuy, tapi mereka lebih ke kayak film atau apa gitu. Yo, memang benar sih. Bukan ke wedding, tapi kita apa ya? Kalau untuk teknik dewa itu kan sama sebenarnya bang. Sama ya. Sama. Cuman mungkin isi kontennya yang berbeda. Mereka lebih ke perfilman. Atau wedding. Berarti emang kiblatnya si Agung Hapsah tadi sama Chandra Leo emang dia pakai Sony. Dia pakai Sony. Untuk Agung tapi dia udah langsung pakai Sony sih. Tapi lebih sering pakai Sony. Disclaimer bentar ya. Kita ngomongin brand ini bukan berarti brand A, brand B, brand C itu lebih bagus atau kita bandingin tidak. Berarti yang pasti kita di sini bicara brand sesuai apa yang kita alamin gitu ya. Bukan berarti misal si A jelek, si B jelek. Itu disclaimer be. Jadi biar kayak ini pasti Canon jelek, gitu. Apa itu jelek? Sudah aku gitu. Jangan ya. Jadi catatan itu buat para penonton. Itu lebih cuma sharing pengalaman kan maksudnya kan. Sharing pengalaman. Ada masalah sih. Mungkin soalnya kita di sini dari tadi nyebutin brand sih. Takutnya kayak mereka tuh kayak kayaknya bagus Canon atau Sony gitu. Jadi kayak jangan kayak gitu. Tahu kan sudah ini jadi brand ambassador Sony. Amin. Nah kalau itu pengennya oke buat Sony atau Canon boleh. Kita pengguna setia kok. Aku bakal beli Sony lagi. Oke, lanjut. Berarti tadi Sony A6400 ya. A6400 dengan berapa lensa tuh sudah dipakai? Kalau untuk sekarang baru tuh beli Siko lensa. Siko itu harganya nak mati lah. Serius. Siko tuh ibaratnya dapat body untuk sekarang mungkin Sony A6000. Seri A6000. Tapi dari Siko itu udah banyak wedding yang kau jalanin kan? Alhamdulillah banyak lah. Yo macam-macam lah kita kan. Iya. Jadi jangan batasi dirimu, ya tak? Dengan alat apapun bisa berkarya. Oke, kamera favorit tadi Sony ya. Sony. Pengen tak nyoba brand lain gitu? Enggak pengen. Enggak mau lari lagi gitu. Enggak pengen. Bukan berarti aku enggak senang ya.
aku lebih nyaman pakai Sony. Sony. Lebih nyaman pakai Sony. Eh, Kok Sony mahal juga. Sony mahal. Mahal bro. Tapi buat para sultan aman ya. Aman. Aku agak kebis. Tapi ini selain sinema, buat YouTube juga ada sih kayak buat konten lain selain wedding gitu. Mungkin ke apa ya? Iseng-iseng gue sih. Iseng-iseng. Channel ada. Channel ada. Cuma Udah ada ini. yo mungkin sekarang isinya udah jelas kan, campur. Aduh. Oke, kontennya kita taruh di deskripsi. Subscribe. Sempet ini dah sih pernah nerima klien tuh yang agak rewel gitu loh. Nah, ini yang senang aku bahas. Karena ini sebenarnya polemik di sinema ini kan orang tuh banyak belum tahu, apalagi di desa ya, di Sungai Lilin. Kayak mereka tuh masih membanding-bandingkan atau mencari tahu gitu kan. Sekarang aku pengen kau jelasin lebih detail tuh kayak sinema itu apa, terus apa sih yang buat sinema tuh lebih berharga dari yang lain gitu loh. Bukan berarti yang lain jelek ya. Coba jelasin tuh. Oke, tapi di sini kok kita udah ngejelek ke klien. Tidak salah sih sebenarnya dia ngomong itu Klien kan. tidak salah. Kadang ada klien yang emang awam, dia tidak tahu apa-apa. Yang jadi masalah itu sebenarnya. Yo. Kok bisa gitu ya? Emang harusnya ada komunikasi dulu kan. Harus ada komunikasi. Nah, jadi disinilah saat kita membicarakan. Sekalian kita klarifikasi kamu yang bermasalah. Klarifikasi kayak apa ya kan? Yo, biar jelas maksudnya. Biar jelas. Apa sih maksud sinema tuh apa sih? Kawan kita nak dipanggil juga enggak? Iya sih sebenarnya, Bang. Tapi tidak tahu dia tidur kali. Aduh, profesional nih. Serius. Oke. Next kita undang dia. Jadi untuk sinema dewe di bidang wedding. Banyaknya aku pengalaman dari dia omong kok gawean enggak jelas. Serius, Bang. Terus ada yang ngomong video apa sih? Waya-waya video mah itu mahalnya. Itu sering juga aku dengar. Nah. Terus, baca aku ngedit video mah itu pakai HP jadi kan. Ya aku dari rumah itu apa ya? Itu tidak mungkin langsung ngejudge mereka kan. Ya, itu kan pemikiran mereka masing-masing. Menurut aku tidak apa-apa, dia nak berpikir itu tidak apa-apa. Yang penting apa yang kita terapkan sesuai sama itu. Benar. Jadi kita tidak cuma semena-mena ngajuh harga sekian juta ibaratnya kan. Kita maksudnya di situ tuh banyak gawean kita sebenarnya. Kok yo mungkin terlalu apa yang pernah dibahas tuh. Terlalu lebay, serius Bang. Kok kita butuh tenaga pasti namanya begawe. Yang kedua alat pasti. Kok alat kita mahal serius Bang. Alat kita mahal Bang. Harganya kita taruh di gambar ya. Bukan dia sombong, biar tahu Pak itu nah. Biar tahu. Kadang ada yang ngomong, "Yo untuk Sony dewe kan serinya mirrorless kalau Bang." Kecil kan? Kecil. Aku dia kamera kecil Pak itu jadi kan cak mainan ya. Kamera foto besar, kamera video kecil padahal wis. Jadi kecil-kecil cabai rawit berarti. Alat terus yang ketiga itu ide Bang. Ide. Itu kayak yang lebih mahal kali ya. Ide sama konsep kan. Konsep. Itu kita harus mana sih biar acara ini kayak kita rangkum jadi sebuah video yang menarik kayak itu nah. Ini tidak mungkin kita asal-asalan aku ide ini itu kamu lakukan tidak mungkin. Iya, ada. Kita harus tahu juga, ini ada momen ini nih. Kita ada momen asik ibaratnya kan. Kita harus tahu video itu nak kita apa kebakalnya kan. Yang keempat dari ngeditnya Bang. Jujur, aku kalau ngedit bukan aku udah galak siang atau apa yo. Aku emang malam. Ya, jadi untuk pagi, aku kan bekerja di SMK nih. Untuk pagi sampai siang kita bekerja SMK. Sore kumpul lah sama keluarga kan. Pasti. Terus di jam 8, 9 di situ aku mulai ngedit. Dalam arti di situ waktu aku mood itu penting ya. Penting ya. Penting ya.
Walaupun video cuma semenit 5 menit, kalau kita udah punya mood itu udah bisa nangin Iya. pasti serius. Ya hasil yang kita edit juga bakal kacau Iya, juga jadi sih kayaknya. kesannya kita begawe terpaksa gitu. Bener, hasil terpaksa gitu. Jadi mood, terus ngedit kita juga udah cuman sehari 2 hari selesai. Serius. Bener. PC bang, PC yang kita pakai Komputer ya, Komputer. komputer. itu harus speknya untuk video pasti Benar. tinggi kan, Harus tinggi. scope render banyak kan, Bener. video effect, Effect. grading, Nah, gitu. Jadi sebenarnya sih pengen ngomong sama klien terus sama uang yang selalu mau aku sih video mah itu kok mahalnya, terus madai waya-waya 2 menit 5 menit sekian juta, yo ayolah men, lihat alat kita men, bener serius lah. sekali. Sebenarnya tapi kita udah terlalu termakan omongan sih. Benar. Kita lebih pengen klarifikasi baik, maksudnya kita pengen cari solusi. Kita udah langsung dengar omongan itu kita langsung marah atau apa kan, itu tidak mungkin. Kita harus tetap profesional. Harus. Itu biasa. Berarti ada beberapa faktor nih yang harus orang lain tahu kenapa sinema video sinema itu lebih mahal gitu ya, lebih ini. Yang pertama mungkin konsep kali ya, konsep atau ide yang harus kita bangun gitu. Dan pasti pengalaman Tuh, itu yang mahal juga tuh. kita tanpa pengalaman kita udah tahu kita nak pegawai apa, kita nak ngapoi kita udah tahu. Pengalaman penting Pasti kita lihat dulu nih, makanya sinema kita mahal ya tidak apa terbayarkan dengan hasil yang kalian akan dapat gitu kan, karena dari pengalaman yang kameramennya juga kan lebih expert gitu ya. Nah, yang pasti juga tuh kayak konsep gitu ya, konsep atau ide untuk di lapangan nanti yang harus kita atur, kita setting kan itu kayaknya yang harus disiapin nih. Nah, itu cak mana tuh? Apa kalau gitu? Itu sebenarnya kayak mana tuh konsep yang bagus? kalau untuk di lapangan nih. Ya maksudnya kayak gini. Pasti kan kalau kita ngelakuin sesuatu, pasti kita tuh kayak ngelihat dulu nih apa sih gambaran, ibaratnya kita harus tahu dulu gambaran gitu, gambaran untuk Storyboardnya. cak mana sih kayak kita buat film lah atau buat Oke. apa gitu kan, pasti mereka ada narasinya dulu tuh atau ada skemanya dulu tuh gitu Yo. kan. Jadi kalau di wedding tuh sama ada sih kira-kira atau cak? Sebenarnya hampir sama, tapi lebih banyak kita untuk nerap ke di wedding itu ya untuk wedding di daerah. Kalau untuk daerah kita ini kan ada banyak orang Jawa kan, terus adat-adatnya kita tahu galau betul apa. Jadi dari segi susunan kita lah tahu itu. Ya mungkin untuk momen-momennya ya memang sih terkesan itu baik gitu kan. Tapi mungkin di situ kita variasi ke di waktu editing. Jadi kita juga punya namanya apa ya? Ciri khas lah. Ada yang mungkin ngeditnya monoton, main-main baik, itu kita variasi ke. Mau sih biar klien tuh lihatnya udah bosen gitu kan. Itu berarti itu konsep kan, masuk ke konsep kan. Jadi Iya, termasuk konsep. yang buat mahal tuh sebenarnya itu juga termasuk gitu ya. Iya. Itu selain yang tadi mungkin alat atau apapun itu kan akhir lah ya. Itu lebih Kita- ke apa ya? Ya mungkin enggak usah dipandang, Gak usah dipandang juga udah apa-apa karena Maksudnya kita tuh lebih ke ilmu kita mungkin karena ilmu klien mahal. karena klien tuh pasti lebih paham lah kalau masalah alat ya. Iya. Gak usah kita pasti sebutin juga, mungkin mereka tuh tahu nih alat ini sedikit-sedikit segini tahu gitu lah. ya. Ya setidaknya tidak murah-muranian, tidak mahal-mahalian gitu Iya, lah ya. betul. Klien tuh lebih pinter. Nah, sekarang kendala apa sih selama di wedding itu gitu loh, di sinema wedding? Jadi apa nih? Kendala di lapangan. Ya boleh di lapangan dulu, boleh di editingnya tuh boleh, atau di apa boleh. Kalau untuk Universal sekarang, deh. untuk sekarang untuk di lapangan kendala ya itu tadi sih. Kalau dari segi teknis itu di situ memang ya mungkin untuk yang tidak tahu itu kurang dipandang. Maksudnya kita juga kan begawe jadi tidak enak, Pak. Maksudnya kita tuh pengen begawe tapi yo paling enggak wong yang tuh tahu kalau kita emang bener-bener begawe gitu kan, bukan cuma main-main baik, Cuma main-main. kira pegang kamera apa sih budak itu tuh ngembik yang enggak jelas sih padahal kan. Terus untuk kendala di
waktu editing Heeh. mungkin spek komputer Spek komputer. yang sekarang aku pakai. Yo mungkin masih kentangnya lah. Di situ sih kok jadi kendalanya. Aduh, klien kadang minta cepet. Ini videonya kira-kira jadi berapa hari gitu kan? Berapa hari gitu ya? Ya, tapi untuk sekarang labanya yang tahu sih kalau kita ngedit itu udah cuma sehari 2 hari kan. Ya. Jadi kita ngasih waktu untuk klien dari mulai kita ngambil itu untuk 1 bulan ke depan. Mungkin baru kita kabari selesai apa belum yuk. Itu sih itu kendalanya di situ. Selain wedding di Sungai Lilin, pernah ngambil sinema wedding di kota lain nggak sih? Yang untuk kota paling jauh Palembang. Itu ngambil apa tuh? Wedding juga ya. Di situ aku melok kawan. Bukan job aku sih itu. Job kawan, tapi di situ aku nimbrung melok batu kan. Terus apa tuh yang membedakan antara job di kota mau job di desa kita? Sebenarnya kita di desa apa bukan sih? Apa kota kita nih? Kecamatan. Aku tapi lebih ke desa. Tapi aku pengen kota sih bilangnya, kota Sungai Lilin tercinta. Kalau untuk di kota, apa bedanya? Lebih tertata rapi bang. Kan itu kita setiap sebelum acara dimulai, kita juga dulu tuh susunan acara. Dikasih lihat dulu ya. Jadi kita bisa cak nyape, bisa acara ini kita langsung aku. Bener. Ada storyboardnya lah gitu. Jadi kayak kita tahu. Susunan acara yang namanya istilahnya yang dibawa ke pembawa acara macam itu sih. Gitu ya. Jadi emang terus rapi ini ya. Tapi kayaknya mungkin di kota tuh udah ada wedding organizing gitu ya, organizer gitu ya. Iya. Jadi makanya lebih rapi. Tapi mungkin enggak kira-kira di Sungai Lilin ini kita bukan kita sih kayak dibuat wedding organizer itu mungkin enggak menurutmu? Intinya udah ada yang enggak mungkin. Udah ada yang enggak mungkin ya, setuju. Tunggu Cak 1 tahun 2 tahun ke depan jingok Jingok ya. Sungai Lilin. Kota wedding. Kota wedding. Iya emang ngomongnya emang nak wedding galau sih kan. Soalnya wedding tuh udah otek matinya bang. Bener. Pasti ada gitu. Sampai ibaratnya yang umur di bawah tuh banyak yang nikah. Apalagi kan eranya digital sekarang. Nah, tapi kayak gini, aku ada bahasan baru lagi nih. Kita kan di wedding nih. Pasti HP orang nih udah canggih galau gitu. Dunia digitalnya udah canggih galau. Pasti ke depannya tuh kan ya mungkin enggak tahu nih HP kayak keluaran terbaru misalnya kayak Samsung atau iPhone kan udah kameranya udah tinggi-tinggi, udah bagus. Bakal lebih bagus dari HP kita, dari kamera kita. Mungkin. Nah, itu cak mana tuh? Apa tahun 10 tahun ke depan bahkan bakal hilang nih dunia wedding fotografi atau tetap cak mana aja? Kalau hilang tidaknya sih tidak mungkin ya. Masalahnya tuh beda kebutuhan sih. Beda kebutuhan. Tapi dengan kecanggihan yang ada itu bisa jadi loh menurut aku. Tapi belum tentu mereka bisa ngolah itu. Tapi setidaknya mereka bisa langsung upload karena mungkin nunggu dari kita tuh udah kelamaan katanya. 1 bulan itu menurut orang udah basi dah. Yo terserah mereka sih kalau itu. Tapi ibaratnya mungkin dia lebih outputnya kan. Outputnya di situ instan mereka. Itu proses bukan berarti kita ulur waktu kan. Jadi ada proses lah gitu ya. Tapi kira-kira berarti tidak mengganggu yang namanya kecanggihan teknologi tadi. Tetap banget. Nah, tips dan trik untuk pemula gitu, apalah? Jadi buat yang pengen mulai tidak cuma wedding baik. Paling tidak ada yang mungkin hobi nih edit video atau apa kan? Ya. Itu bagus sih. Tapi jangan sampai di pemikiran kalian dia pakai kamera sedangkan aku cuma pakai HP. Ini minder bang. Pasti dong. Ya kan? Iya. Aku hasilnya lebih maksimal yang pakai kamera
Ini sapu bes. Tidak juga ya, Tidak malah juga. iya. Itu lagi. Omongan wong. Jangan sampai pernah dengar omongan wong. Ingat. Ibaratnya kita ngupload video, kita dikata ke wong, terus kita masuk ke hati, di situ kita langsung semalam ada baca tidur mikir ke omongan itu, terus besoknya kita down, terus kita udah galak begawe lagi. Jangan. Omongan wong tuh bagiku malah, wih, oke, kebuktikan gitu. Jadi malah kita Jadi motivasi ya, jadi motivasi. Oke, itu sedikit tips dan trik dari Kang Musin, seorang sinematografer Sungai Deli. Boleh di ini apa be nama Instagramnya, mungkin mereka penasaran kan ngelihat. Instagram sih kurang aktif juga kan. Cuman nama follow beda apa. Jadi ada 2 aku Instagram. Wow. Yuk brand ya sikanya. Brandnya apa nih sebelum kita ini brand sinema. Itu aku dewe di sinema, aku punya brand namanya MM Cinema. MM Cinema tuh apa tuh kepanjangannya? MM Cinema sebenarnya dulu aku ambil dari jurusan aku multimedia. Jadi di situ aku bikin logo, bahkan aku pengen logo itu jadi logo multimedia. Karena di situ aku lah terjun di bidang komersil, aku pakai lah untuk logo pribadi. Jadi bisa baik jadi MM tuh multimedia atau nama Musin. Muhammad Muhsin. Oh, Muhammad Muhsin. Oke. Jadi ada 2 akun Instagramnya. Apa tuh? MM Cinema sama Muhsinun __. Muhsinun ___. Follow men. Facebook ada. Apa tuh? Facebook nama aku, nama lengkap Muhammad Muhsinun. YouTube juga. YouTube sama Facebook. Oke, aku taruh di deskripsi. Kalau mau lihat atau penasaran ya lebih dalam tentang Kang Muhsinun, kalian ada DM tanya. DM welcome ya. Welcome. Aku udah sombong. Udah sombong ya. Masih kok. Slow respon. Cewek-cewek baik kadang. Serius. Cewek tuh kita ditanya, "Kak, lagi apa?" Iya. Serius. Wow. Banyak fans berarti kak ya. Kita nak balas tuh apa? Aku nih ada jawab cepat. Oke. Jadi kau jawab jangan mikir lagi, langsung. Misalnya gitu ya. Oke. Tapi jangan aneh-aneh nih, serius. Aku jawab pas aneh-aneh. Canon Nikon. Sony. Canon Nikon. Canon Sony. 50 atau 85? 50. 85 atau 35? 35. 50 atau 35? 35. DSLR atau mirrorless? Mirrorless. Photoshop atau Corel Draw? Photoshop. Freelance atau bawahan di studio? Freelance. Banner atau undangan? Undangan. Kolase atau album majalah? Kolase. Sinematik atau syuting? Pasti sinematik, bro. Nikah muda atau nikah tua? Nikah muda. Sukses sebelum nikah atau sukses sudah nikah? Sukses sudah nikah. Oke. Sudah itu deh. Oke. Pertanyaan cepatnya. Gampang. Thank you.